Gimana Kak tadi acaranya di dalam? Alhamdulillah tadi acaranya hikmat banget, dan juga tadi sempat ada kajian juga sama Ustadz Hanan Hataki. Happy banget sih, Lesti juga happy banget karena ternyata baru pertama kali juga ketemu, jadinya kayak seneng sih, hangat juga. Dan juga pastinya karena lagi launching juga kan produk mukenahnya Lesti, jadi kayak ya momen makan malam bareng juga, jadinya banyak manfaat banget sih dan bagus banget konsepnya. Oke, Kak sedikit update gimana? Ini kamu Kak, dan kamu Kondisi, jauh gimana banget kabarnya? sekarang kondisi kulit. Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena penanganannya cepat, karena cepat dan tepat. Alhamdulillah, kurang dari seminggu udah banyak banget kemajuan, perbaikan. Ya, alhamdulillah. Itu gimana Kak? Maksudnya ada obat atau skincare atau gimana sih Kak? Dari dokter atau gimana? Obat, jadi memang karena memang aku ngalamin Stephen Johnson syndrome, memang obatnya itu salah satunya adalah kortikosteroid yang harus diminum. Sebenarnya aku udah ikhtiar waktu di Jakarta, aku sempat disuntikin 3 kali, sempat minum obat juga, cuman pada waktu itu belum ada perbaikan. Akhirnya berangkat ke Singapura, dikasih obat steroid juga, tapi memang produk yang dari sana, dan alhamdulillah akunya lebih cocok, makanya perbaikannya jauh lebih cepat. Terus alhamdulillahnya langsung kering, alhamdulillahnya juga yang tadinya nggak bisa makan sama sekali, langsung rasa sakitnya hilang, langsung bisa makan gitu. Jadi ya alhamdulillah Allah kasih cepat sembuhnya, Allah kasih perbaikannya cepat, dan alhamdulillah udah bisa beraktivitas. Sekarang banyak komentar netizen Kak. Kak sekarang gimana jaganya untuk kesehatan kulitnya gitu Kak? Kalau sekarang sih lebih udah dijelasin di sana juga sama dokternya, udah tahu nama obatnya apa yang aku alergiin, terus juga tipe analgesik NSAID yang nggak boleh aku minum. Jadi ya sepanjang hidup aku nggak boleh nyentuh obat itu lagi, kalau nggak nanti resikonya sama juga. Karena sebenarnya Stephen Johnson syndrome ini cukup berbahaya kalau penanganannya lambat, nggak tepat gitu. Bahkan pas aku sharing juga akhirnya banyak juga ternyata orang-orang yang sampai parah, bahkan ada yang sampai meninggal juga. Makanya harus lebih hati-hati lagi untuk konsumsi obat apapun itu, harus cek lagi alergi apalagi gitu, karena reaksi dan tubuh itu kan macam-macam reaksinya. Alhamdulillah aku reaksinya cuma sebatas ini karena penanganannya cepat, dan syukur alhamdulillahnya lagi karena kenapa impactnya nggak terlalu parah, karena memang sebelum kejadian alergi obat itu aku memang sudah menjalani stem cell duluan, bawa ikhtiar autoimun sebelumnya. Berarti lidahnya juga udah baik ya Kak? Disebabinnya ya karena alergi obat, dan juga kan karena imunitasnya lagi turun. Biasanya kalau kita imunitasnya lagi turun, memang kadang-kadang kan gampang gitu reaksi tubuhnya gitu. Itu aja sih sebenarnya triggernya, makanya pembelajaran buat kedepannya harus lebih hati-hati lagi, kedepannya harus lebih teliti lagi. Kan netizen komentarnya macam-macam nih Kak. Dari makanan sejauh ini sih aku cuman disuruh stop dulu untuk makan seafood karena khawatirnya masih ada. Nanti setelah ini memang akan di screening lagi untuk makanan apa aja aku alergi. Sebenarnya kayak gluten free itu udah paling baik sih, ngurangin gandum, kurangin makanan-makanan yang memang diolah atau menggunakan bahan pengawet. Kak maaf nih Kak. Nular nggak sih atau ke gen-gen Nah ini yang lucunya sih, banyak orang yang ngerasa ini nih penyakit nular, tapi kalau gen keturunan nggak sih, ada keturunan? oh iya, sebenarnya kalau seandainya untuk itu lebih disaranin, makanya sekarang untuk pengobatan dulu selesai, beres. Kalau seandainya mau promil, baru nanti pada saat kondisi yang lebih sehat lagi, yang lebih oke, baru nanti dikabarin sama dokternya. Sempat tanya juga karena kan insya Allah mau punya anak lagi, jadi ditanyain kayak biar fokus dulu sampai benar-benar sehat baru. Kak maaf nih Kak pada bilang. Ada pas obatnya habis memang harus balik lagi ke sana sih. Kak maaf nih kan komentar netizen aneh-aneh nih, ada yang bilang maaf deh azab, atau kamu sendiri menanggapinya seperti apa Sebenarnya sih Kak? komentar netizen itu kan ada yang menggiring opini. Iya. Gitu. Sebenarnya ada yang mengarahkan ke arah sana. Kalau aku pribadi sih ngapain diambil pusing ya. Orang-orang yang berpikiran seperti itu berarti wawasannya kurang luas, pengetahuannya kurang luas, dan pastinya kurang punya empati, kurang punya rasa kemanusiaan yang tinggi gitu. Jadi buat aku nggak perlu aku kecil hati, karena yang paling penting adalah orang-orang yang terdekat aku, sahabat-sahabat aku, masya Allah tabarakallah, perhatiannya udah sangat luar biasa, menghubungi aku,
baik itu secara langsung atau enggak ketemu dan lain sebagainya, malah kayak dapat perhatian luar biasa di kehidupan nyata gitu. Ngapain aku fokusin kehidupan dunia maya yang aku nggak kenal, aku juga nggak tahu itu buzzer atau bukan, aku nggak tahu juga itu oknum-oknum yang netizen yang seperti apa gitu. Karena buat aku, kalau orang yang berpendidikan pasti akan menanggapi sesuatu itu dengan hal yang berilmu, pakai ilmu dan pakai hati nurani gitu. Tapi kalau yang berkomentarnya udah nggak pakai ilmu, nggak pakai hati nurani, ngapain aku bawa ke hati juga? Termasuk Kak, di tapi komentar komentar netizen jadi reminder juga nggak sih kak? Komentar netizen jadi reminder juga nggak sih kak? Reminder tuh pasti, siapapun yang ada di hidup aku, apapun yang terjadi itu menjadi bahan introspeksi diri aku untuk jauh lebih baik lagi. Tapi balik lagi, aku juga kan tidak melakukan hal-hal yang mereka tuduhkan. Yang kemarin viral juga mereka yang viralin, dan rasanya itu hak pribadi aku dalam memilih, hak pribadi aku dalam menilai standar apapun itu kan hak pribadi aku gitu. Kalau tidak sesuai dengan mereka, itulah yang harus kita edukasi, bahwa kita mengajarkan ke netizen untuk belajar bertoleransi adanya perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, perbedaan apapun jenis perbedaan, kita harus menghargai perbedaan. Itu yang buat aku harus kita hormati. Jangan sampai karena berbeda jadi membuli, memaksakan kehendak. Nanti yang ada bangsa kita nggak maju-maju, nanti bangsa kita edukasinya nggak bertambah-tambah gitu. Makanya yang harus kita edukasi di sini adalah bagaimana kita menghargai perbedaan, dan juga apa yang aku minta, balik lagi gitu, aku nggak merasa melakukan hal yang menzalimi orang lain. Meminta seorang muslim mengaji itu bukan sesuatu hal yang hina, bukan sesuatu hal yang buruk. Justru buat aku sebagai seorang muslim wajib untuk mengaji. Makanya sedih kalau seandainya ada orang yang tidak paham arti mengaji, memperolok ngaji dan malah buat aku, alhamdulillah kalau dibilang duta ngaji ya alhamdulillah, suatu hal kegiatan baik dalam agama yang aku anut. Itu aja sih. Jadi buat aku nggak mau diambil pusing, nggak mau diambil baper, karena itu tadi, kalau orang berilmu pasti, orang yang berpendidikan pasti akan bisa menghargai, menghormati pendapat orang lain yang berbeda, dan pasti berempati ketika orang lain diuji dengan penyakit. Kak, termasuk dikomentari oleh dokter, Kak. Kenapa? Termasuk dikomentari oleh salah satu dokter yang dulu itu. Iya, lucu sih, aku ngeliatnya sedih, miris. Karena kan dia backgroundnya seorang dokter. Harusnya seorang dokter itu kan disumpah untuk memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, rasa empati yang tinggi, bukan malah ada orang sakit diperolok. Lalu lucunya lagi mempermasalahkan kenapa aku berobat ke Singapura, apakah dokternya bisa ngaji. Itu kan terlalu nyinyir ya buat aku, karena hak pribadi seseorang dalam memilih proses penyembuhan penyakitnya. Dan yang kedua, kriteria dalam memilih dokter itu kan yang paling penting, dokter yang tepat. Ketika aku punya masalah dengan kulit, ya dokter dermatologi gitu. Kok disangkut pautin dengan mengaji, itu buat aku udah sarah banget lah. Dia juga orang yang berpendidikan kan, katanya kontennya konten edukasi, tapi kok ucapannya tidak mengedukasi masyarakat sehingga menjadi opini negatif ke arah yang nggak baik. Makanya sekali lagi aku tekanin di sini, kalau dia sakit hati pernah ditangkap oleh polisi, jangan sakit hatinya sama aku. Dia juga harus introspeksi diri, kenapa aku melaporkan dia pada saat itu. Dan yang kedua, dia 2 kali ditangkap paksa oleh polisi, itu atas laporan kepolisian sendiri atau LPA, bukan atas laporan aku gitu. Dan juga jangan merasa seperti terzolimi gitu, padahal dia juga pernah mau memenjarakan aku dengan melaporkan aku 2 kali di Palembang, tapi laporannya nggak jalan karena memang tidak ada cukup bukti gitu. Dan harus tarik ulur lagi lurus bahwa aku melaporkan itu dulu karena dia tidak berhenti membawa nama aku dan mencemarkan nama baik aku di media sosial. Itu jangan pernah lupa track recordnya gitu. Jangan seakan-akan sekarang merasa terzolimi, bahkan menzolimi aku dengan bulian-bulian di saat aku sakit gitu. Sayang sumpah kedokterannya, sayang banget yang katanya mau mengedukasi, tapi kok terkesannya malah kurang mendidik masyarakat. Tapi kamu pribadi sebagai Kenapa? Persiapan puasa. Persiapan puasa
sama aja sih, paling kalau puasa mudah-mudahan Allah izinin sampai di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Ramadan ini Allah kasih umur sehingga kita bisa beribadah yang terbaik dan menjadi Ramadan yang terbaik, gitu aja sih Kak persiapannya. ini kan mau puasa Kak, ada lihat mau damai nggak sih Kak sama atau Saya nggak merasa ribut dengan siapapun loh Mbak. Saya tidak pernah berkomentar apapun lagi tentang Iya. beliau ya. Justru beliau yang selalu mengusik dan mengganggu kehidupan saya. Lalu beliau bilang, iya kasus saya itu sudah diberhentikan. Sejauh ini saya sudah melaporkan kok Hakim Tamtama atas putusannya. Sebenarnya kalau mau saya jalani lagi, masalah itu masih bisa terus berlanjut kok gitu. Tapi saya memilih untuk tidak. Bukan berarti masalahnya sudah selesai, belum loh. Masih bisa itu diaktifkan lagi kalau saya mau buat laporan lagi. Jadi saya merasa saya nggak pernah punya mau cari ribut gitu loh, yang nyolek saya terus kan sebelah sana. Iya ya Kak. Gitu. Saya nggak pernah ganggu kehidupan pribadi dia, saya nggak pernah mengikut campurin dia lagi viral, dia lagi berantem sama siapa, saya nggak pernah mengganggu, saya nggak pernah komentar atau saya menunggangi atau bahkan saya mengambil kesempatan dalam kesempitan, saya nggak pernah gitu. Jadi kalaupun seandainya dia merasa ada masalah yang belum selesai sama saya berlapang hati kok untuk ayo kita ketemu bertabayun. Tapi kalau untuk di media buat apa gitu. Kayak Kalisa puasa Kak? Ya. puasa Kalisa. oh, Kalisa insya Allah tahun ini belajar puasa pertama. Mudah-mudahan nggak batal karena dia udah semangat. Kakak-kakaknya tuh Masya Allah belajar puasa 4 tahun. Jadi dia termotivasi sama kakak-kakaknya, terus dia bilang, Kalisa mau puasa ibu gitu. Jadi semangat banget, mudah-mudahan puasanya bisa full. Tapi kalau nggak namanya belajar kan, kita coba dulu aja. Yang anniversary dia nangis gimana sih Kak? kasih pengertian. Iya, Kasih dia udah tahu karena kan udah ngelihat kita yang puasa, kenapa nggak boleh makan, kenapa nggak boleh minum, biar apa. Terus kita kasih tahu sepemahaman dia gitu. Akhirnya dia bilang, ibu puasa ya. Dia tanyain semua satu rumah, kakak puasa, mbak puasa, semua puasa. Akhirnya dia, Kalisa juga mau puasa di ibu gitu. Aduh deg-degan deh gitu. Biasa celotehannya dia kan, aduh ibu Kalisa kuat nggak ya? Aduh ibu Kalisa deg-degan banget nih gitu. Dan dia selalu nanya berapa hari lagi sih puasa, berapa hari lagi sih gitu. Jadi sudah mengajarkan kecintaan dia terhadap Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling Allah sukai. Maka kita juga sebagai umat muslim harus menyukai bulan Ramadan. Makanya aku nanamin itu juga ke Kalisa gitu. Jadi dia yang udah yang kayak, nanti Kalisa bangun ibu, makannya tengah malam gitu. Dia agak bingungnya kenapa harus makan tengah malam gitu aja sih. Janjiin reward gak sih Kak? Ada dapat reward gak sih, Kak? Janjiin reward gak Kak? Kalau aku sih enggak sih, sebenarnya aku nggak janjiin hadiah apa dan apa gitu, karena dia aja udah paham. Jadi aku nggak harus janjiin hadiah apa, dia udah ngerti kayak, terus kalau puasa dapat pahala ibu banyak gitu. Dia tahu kalau dia dapat pahala, insya Allah nanti dia dikasih mainan gitu. Jadi dia tahu bahwa mainan dari yang kita kasih itu sebenarnya dari Allah, lewatnya lewat ibu abahnya atau lewat orang lain. Jadi dia taunya gitu aja. Oh jadi kalau dapat pahala, rewardnya tuh ya dia tahu dapat pahala, dan dia tahu kalau dapat pahala dalam kehidupan itu nanti dia dapat hadiah di dunia gitu. Itu aja sih. Makasih ya Mbak. Oke, Kak Assalamualaikum. makasih banyak ya Kak. Dan amat deh. Makasih Kak. Terima kasih.